apa namanya, dari bulan Oktober itu detak jantung suami saya itu sangat cepat, ya sangat cepat, dan dia merasakan sudah tidak enak gitu badannya, gitu merasakan sudah tidak enak badannya. Udah gitu dia minum propolis aja tuh, obat propolis dapat terus. Pas sudah selesai pas sudah Desember dia merasa bahwa ini harus cek jantung. Yang mungkin terakhir Mbak, untuk almarhum, Yes. doa almarhum. Doa mungkin kakak iman saya ya. Bisa Di sini apa di situ? di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah sebut ya Rabbana Allahumma bagi dia cerita ini wajib sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firlahu wa fihi wa afihi wa qani. Allahumma la tafilna ajrahu wa la tafilna qaddahu wa firlana wa lahu. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa hidayatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa mahfazatan ba'dal maut. Allahumma khawil alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-wafa'i wal sab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi datang kita mau masjid sholatnya masuk lagi gitu daripada di kayak gini nggak apa-apa ya kan. Belum kali Pak, di baju udah ada Mas Mimin. Mungkin Mbak Rita bisa ceritain dari kapan, semenjak kapan gitu, karena kita juga pantau, cuman Mbak Rita yang tahu. Mbak Rita mungkin bisa diceritain almarhum punya penyakit. Ya awalnya sih apa namanya, dari bulan Oktober itu detak jantung suami saya itu sangat cepat, ya sangat cepat, dan dia merasakan sudah tidak enak gitu badannya, gitu merasakan sudah tidak enak badannya. Udah gitu dia minum propolis aja tuh, obat propolis dapat terus. Pas sudah selesai pas sudah Desember dia merasa bahwa ini harus cek jantung gitu kan. Begitu selesai begitu ke spesialis jantung dia dinyatakan jantung bengkak dan katupnya itu hanya 44, yang harusnya normalnya 55, ini hanya 44. Jadi menyebabkan jantung itu pompanya kurang pompa gitu, kurang ada pemasukan oksigen, makanya dia terjadi bengkak seperti itu. Dan ditunjang lagi dengan asap lambung gitu. Pas di bulan Februari itu dia sempat terjadi denyut nadi berhenti gitu, jadi 3 kali ketukan 1 kali berhenti, 4 kali ketukan 1 kali berhenti. Itu dia tidak boleh sama sekali turun dari ranjang pas dirawat itu. 4 hari dirawat di rumah sakit, dia udah boleh pulang karena jantungnya sudah normal kembali. Nah pas di bulan Maret ini baru dia ngedrop lagi, nggak mau makannya cuma sedikit, sesuap 2 suap udahan, asam lambungnya naik, sesak napasnya, jantungnya juga berdebarnya nggak teraturan. Sampai seminggu kemarin itu bolak-balik ke dokter hanya untuk bantuan oksigen
sama pencernaannya dia itu gitu. Nah dari asam lambungnya itu denyut nadinya melemah lagi. Masuklah hari Sabtu kemarin itu dia sudah tidak bisa tiduran, tidak bisa miring juga nggak bisa, napasnya tuh karena akibat asam lambung tinggi dan jantungnya itu. Nah hari Minggu ya udah Saya alhamdulillah kedapatan untuk membimbing, membacakan kalimat tahlil, tahmid, kalimat tauhid juga saya sampaikan, saya bisikan di telinganya, sampai akhirnya dokter memutuskan bahwa tindakannya sudah memang maksimal dan Mas Abi tidak bisa diselamatkan atau ditolong lagi. Nah, Mbak Rita waktu itu sudah tidak bisa menemani karena memang kondisinya drop juga, Mbak Rita kecapean juga karena memang nungguin dari kemarin, kurang tidur juga. Jadi saya yang menemani Mas Abi sampai Mas Abi itu sudah tidak ada lah istilahnya, atau sudah dipanggil oleh Allah. Itu sih kronologis yang kemarin kejadian. Memang sangat cepat sekali karena Mbak Rita komunikasi dari hari Sabtu. Saya pikir kita monitor, ternyata memang kondisinya tiba-tiba drop dan kita langsung ambil tindakan, dan tindakan medis yang dilakukan oleh rumah sakit juga sudah maksimal. Memang itu yang bisa diperbuat. Dan kalau masalah penyakitnya mungkin Mbak Rita yang lebih tahu, tapi waktu kemarin diagnosanya adalah ada gangguan di jantung. Jadi gangguan di jantung, dari dokter menyampaikan seperti itu, dan itu yang menyebabkan Mas Edit itu drop. Karena kalau gangguan jantung ada efeknya juga ke pernapasan, dan juga ada efeknya ke pencernaan juga. Nah itulah yang kemarin mungkin ya secara medis ditemukan simptom atau gejala-gejala atau suspek-suspek seperti itu. Tapi yang jelas memang ada kelainan jantung yang mungkin riwayatnya mungkin nanti Mbak Rita yang bisa tahu, karena Mbak Rita yang menemani kalau ada pengobatan atau berobat ke dokter atau ke rumah sakit itu. Jadi kita itulah kronologis kejadian yang memang cepat kita, dan sangat mengagetkan juga. Kita juga kaget semua, apalagi kondisinya seperti ini yang kita tidak bisa apa-apa gitu. Dan alhamdulillah semuanya bisa dihandle, ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit maupun dengan komunikasi yang baik dengan kami keluarga. Sebelumnya turut berduka cita. Ya. Ini kan kabar dukanya sangat mendadak. Ya. Mungkin bisa diceritain Ibu atau Bapak perihal kabar duka ini. Ya, kalau cerita yang terakhir ya, karena saya ngikutin yang terakhir. Jadi waktu hari Sabtu ya Mbak Rita ya, Sabtu kemarin Mas Edit tuh ada, atau Mas Abi, kalau kita panggilnya Mas Edit karena keluarga, tapi untuk saya itu manggilnya Mas Abi. Jadi Mas Abi itu waktu itu sakit waktu hari Sabtu siang, langsung karena kondisinya sakit ya, drop, dibawalah sama Mbak Rita ke rumah sakit. Nah, terus di rumah sakit memang ada perawatan sampai hari Minggu ya, sampai hari Minggu kemarin. Nah, pas di hari Minggu memang kita juga monitor, karena kan kondisi sekarang juga nggak mungkin kalau kita untuk besuk Pak ya. Ya, jadi protokol kesehatan dari Kemenkes memang dengan kondisi saat ini semua rumah sakit se-Indonesia tidak diperkenankan untuk menerima kunjungan besuk. Jadi waktu itu kita pantaunya dari Mbak Rita yang menunggu Mas Abi. Nah, terus kita lihat, kita pantau lah komunikasi by chat, by VC, kita juga dengan komunikasi phone gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, terus waktu hari Minggu sore yang menjelang maghrib, saya dapat kabar bahwa Mas Edit memang harus, Mas Abi memang harus masuk ICU. Jadi dari kamar perawatan ke ICU, dan akhirnya semua kaget ya. Saya juga kaget terus terang. Saya langsung meluncur ke rumah sakit. Saya rencananya mau temenin Mas Abi, Mbak Rita, cuma memang saya sempat ditahan karena protokol tersebut dari Kemenkes.
Tapi akhirnya Mbak Dita mau ke atas lagi, terus berbicara dengan suster, dengan perawat dan juga dokter di ICU, dan diizinkanlah saya untuk masuk ke ruangan ICU. Nah, sampai di ruangan ICU memang dokter bilang bahwa ada yang harus diberikan tindakan kepada Mas Abi, dan Bapak juga harus menandatangani atau menyetujui tindakan tersebut. Ya, karena memang itu yang harus dilakukan secara medis, ya saya dalam hal ini atas mewakili keluarga, saya setujui bahwa tindakan itu memang harus dilakukan, yang sudah sedang dilakukan juga sih tindakannya. Dan saya melihat di situ, saya ikuti tindakan itu, tindakan medis tersebut sampai Mas Edit memang sudah. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم انا نسالك سلامة في الدين وزيادة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ولحظة بعد الموت اللهم احول علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعافية الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ya, ini bersama ibunya. Jadi di atas ini. Makanya ada pusara ibunya di depannya. Jadi kenapa makamnya disatuin sama ibunya? Karena Mas Abi ini yang mengurus ibunya waktu ibunya sakit. Jadi dia ngantar ke dokter, ngantar ke rumah sakit sama adiknya yang paling buntot, Titis namanya. Sangat sayang dengan ibunya Mas Abi ini, sampai kemarin kita putuskan, keluarga Mbak Dita juga putuskan, udah disatuin saja satu liang sama mama, panggilnya mama. Jadi sepakat keluarga untuk menyatukan di liang mamanya. Jadi supaya satu juga mempercepat proses administrasi, karena kondisi yang saat ini yang kita harus bergerak cepat. Yang kedua juga sebenarnya yang utama sih sebenarnya adalah Mas Edit atau Mas Abi meninggalnya dari jam 8:30 malam. Jadi kalau kita belakang kata jadi sunahnya kita mempercepat untuk pemakaman. Ditambah dengan kondisi saat ini yang memang sedang kita prihatin di Indonesia maupun di dunia, ini kita mempercepat pemakamannya dan prosesnya supaya arbitrasinya tele-tele kita satukan dengan makam Bunda Cinta dari Mas Abi. Oke, istirahat. Jadi kayaknya udah datang deh, yang kita tungguin tadi udah datang. Udah ya.